Kita lanjut dengan kajian hikmah ketujuh tentang cahaya hati. Di dalam hikmah yang ketujuh ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, la yushkikannaka fil waqti adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. Bukan ta'ayyana zamanuhu. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Artinya, janganlah karena tiadanya pemenuhan, belum dikabul-kabul juga atas apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh temponya, waktunya sudah tiba. Katanya 40 hari, habis 40 hari begini, mana gitu kan? Jangan sampai belum datang-datang juga janjinya membuat kamu ragu terhadap janji Allah. Kalau itu yang terjadi, otherwise ini bisa menyebabkan basirohnya buram, mata hatinya tuh buram. Buram berarti dia nggak bisa melihat dengan jelas kebenaran-kebenaran itu. Dan cahaya sirnya padam, cahaya batinnya padam. Kalau cahaya batin padam, kita susah untuk melihat kebenaran juga. Kalau kita jalan tentu kita perlu cahaya. Coba kalau semua mati malam-malam, nanti kita kesandung, kita kejedot dan lain sebagainya. Kalau di tunanetra mereka kecebur got. Kalau belum kecebur got nggak sah jadi tunanetra, gitu kan? Nah, kata mereka begitu. Tunanetra harus kecebur got, gitu. Jadi mereka mengharuskan tuh ya. Nah, itu biar sah itu. Bagi mereka begitu. Jadi siapapun mau gadis, mau neng, mau nenek-nenek sama kecebur got semua. Itu. Kenapa? Nggak ada cahaya. Itu. Nah, begitu pula hidup kita nih, kalau nggak ada cahaya kita lagi-lagi gagal maning, stres maning, prevent. Yes, ya Allah, itu ya. Maka bagaimana supaya itu nggak padam? Tetaplah kita berhusnudzon kepada Allah. Kita lanjutkan dulu. Jadi ketika doa ini belum terkabul, ada orang yang menyikapi dengan positif. Dia yakin kalau nggak sekarang barangkali entar. Nah itu, yakin Allah Maha Baik, yakin Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk yang terbaik menurut Allah. Lalu yang kedua, dia sikapi dengan sopan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, terserah Engkau ya Allah. Aku cuma hamba-Mu ya Allah. Aku Engkau ciptakan jadi manusia aja, aku udah bersyukur ya Allah. Engkau ciptakan sebagai cicak, nyamuk, sebentar klap mati gitu kan. Ya Allah, nyamuk itu kadang-kadang nggak tahu diri dia nyedot darah tuh sampai kekenyangan gitu ya, perutnya sampai gendut, habis itu nggak bisa pergi dia, gitu kan. Jadi keplak mati dia. Nah kita juga kalau buka puasa kekenyangan begitu dikeplak setan kita, nggak bisa terawih gitu ya. Ya Allah, aduh, namanya kekenyangan, serba salah. Di bawah terawih, imamnya lama ngantuk, imamnya cepat mau muntah gitu kan. Ya Allah, ntar imamnya siapa nih? Antum ya imamnya, Mas Regi ya. Wajahnya wajah imam nih. Ya. Jadi selanjutnya kita sabar. Ini ujian kesabaran juga. Kan pada kesempatan yang lalu disampaikan, dari kita berdoa sampai dikabulkan, waktu menunggu itu detik demi detik itu disiapkan pahala oleh Allah. Nah, itu ya, luar biasa kan. Yang dikabulkannya entar enak, dikabulkannya kelak juga tetap dapat pahala dari Allah. Masya Allah, itu ya. Kita sabar aja, terserah Allah, itu kan. Ini ujian loyalitas, kita masih loyal gak kepada Allah. Tapi ada yang negatif, menyikapi belum terkabulnya doa. Dia ragu, bener gak sih Allah ngabulin doa? Bener gak sih Allah Maha Baik? Bener gak sih Allah Maha Melihat? Bener gak sih Allah Maha Tahu? Kok aku lagi genting begini gak ditolong? Nah ini dia nih, na'udzubillah min. Udah ada gue kapok dah ibadah, mendingan gak usah ibadah, percuma gak ditolong sama Allah. Masya Allah, na'udzubillah min. Ini kita barangkali belum ketemu aja ya, sebuah fase hidup yang berat banget. Barangkali kalau ketemu tuh ini di sini kita ada di persimpangan nih, ada di persimpangan. Udah mencoba begini masih nggak ini juga, ya Allah.
Kalau cobaan hidup kita berat banget, di sini nih baru kerasa. Sekarang nggak mungkin kayak begitu, nggak mungkin menyalahkan Allah, nggak mungkin dia meninggal. Belum tentu. Nah itu. Maka ada yang ujiannya berat, muslim, lama-lama pas sudah tua murtad. Itu naudzubillah min. Padahal saudaranya ulama, tapi murtad gitu. Ada yang begitu. Nah ini ya, dia udah mati tuh. Mata batinnya udah mati, cahayanya mati. Jadi untuk bisa berjalan perlu dua hal, perlu mata, pandangan, perlu cahaya. Nah itu ya. Kalau pandangan tapi cahayanya nggak ada, gelap juga. Cahaya nggak ada pandangan, percuma. Jadi perlu pandangan, perlu cahaya. Nah ini bagaimana biar dua-duanya hidup? Tetap husnuzon kepada Allah, tetap yakin kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah maha baik. Itu deh pokoknya rumusnya. Nah itu ya. Jangan putus asa. Jadi buram mata hati, padam cahaya hati. Nah teman-teman, para nabi kemarin juga barangkali sudah disampaikan. Nabi Yakub doa untuk Nabi Yusuf. Itu Nabi Yakub doa untuk Nabi Yusuf. Itu lama banget itu. Baru setelah sekian lama udah jadi bendahara kerajaan lama, yang lalu pada gede-gede, baru dah ketemu. Nabi Zakaria pengen punya anak Nabi Yahya. Ini ya, kaf ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibaca ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khufiyya, ketika ia berdoa kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut. Qala, berkatalah Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah, wahanal 'azmu washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ini udah tua berarti. Itu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah itu. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Tetap aku berdoa kepada Engkau ya Allah. Pengen punya anak, belum kunjung punya anak. Nabi Zakaria lama gitu kan. Wa inni khiftul mawaliya, dan sesungguhnya aku khawatir mawaliku, sepeninggalku, keturunanku, biwaroi, nanti bagaimana, nggak punya anak. Wa kanat imraati aqira, istriku yang mandul gitu ya, nggak punya anak. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahi aku dari sisi Engkau seorang putra. Yarithuni, yang mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Nah itu ya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, Allah jawab. Namanya Nabi kalau nanya dijawab sama Allah. Inna nubashiruka, kami memberi kabar gembira kepadamu, bi ghulamin, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Ada nama Yahya nggak di sini? Nggak ada ya. Lam naj'al lahu samiyya, belum pernah ada anak nama Yahya sebelum ini. Nah itu ya. Dikabulkanlah doanya oleh Allah. Berapa lama doa Zakaria, Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah? Berapa lama? Enggak lama, cuman 40 tahun. Cuman 40 tahun. Kita bukan Nabi enggak apa, bukan Nabi, bukan siapa-siapa, enggak dikabulin sebentar kecewa sama Allah. Nabi Zakaria nih, Nabi loh, gitu kan? Tetapi habis doa 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku enggak bosan-bosan, enggak kecewa dalam doa kepadamu ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu 40 tahun. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberi Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakan harta benda mereka ya Allah. Itu gara-gara Fir'aun kaya, mereka bisa menyesatkan ya Allah.
kunci mati hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa menjawab, sesungguhnya telah kuperkenankan permohonan kamu berdua. Karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah besoknya Fir'aun langsung miskin? Enggak. Lama baru miskin, lama baru Fir'aun hancur. Nah, jadi itu Nabi sekelas Nabi Musa. Jadi apalagi kita yang bukan siapa-siapa, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enaknya kan dikabulkan cepat enak, dikabulkan lama juga enak, karena waktu menunggunya adalah waktu untuk dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap doa kita bermanfaat, karena doa kita dihitung ibadah. Nunggu doa ibadah, doanya ibadah. Nah, jadi nunggunya ibadah, nunggu diterimanya, doanya sendiri ibadah. Doa kita juga dalam rangka mencapai mahabbah cinta Allah, karena Allah senang diminta. Jangan sampai kita ibadah terus tapi nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi Allah senang diminta. Selanjutnya melihat jam dulu. Lalu doa kita adalah bentuk kurba, mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi doa-doa munajat ya. Doa munajat isinya pujian. Salah satu doa munajat apa? Zikir hataman TKN Suryalaya. Mana doa munajatnya? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di situ. Tapi kalau di sana tiap malam bukan hanya malam-malam ganjil. Nggak tahu deh. Ntar kita lihat ya. Ntar kita lihat panitianya bagaimana. Kadang-kadang nih tanggal ini tanggal bingung nih kalau itikaf ya. Tanggal ini sekarang tanggal berapa nih? 13. Besok tanggal 14. Ntar malam kita 13, 14 gitu. Nanti lebih tepatnya tanya ke biasanya sih malam-malam ganjil. Nah, itu kita zikir tuh. Zikirnya apa? Doanya apa? Munajat isinya muji-muji Allah. Munajat bahasa singkatnya adalah berbisik. Muji-muji Allah, ya Allah, Engkau maha mengabulkan doa, Engkau maha mengabulkan doa, Engkau maha mengabulkan hajat, Engkau maha menyembuhkan penyakit, Engkau maha menyembuhkan penyakit. 100 kali itu bisa. Ya Allah, Engkau maha menyembuhkan penyakit. Jadi pujian yang kita panjatkan sehingga kita kurban. Wah, ini udah ada ini tarhib ya. Itu udah ingatnya udah kesemangka aja tuh. Semangka ya. Ada yang bilang buka puasa pakai kurma itu sunnah, gorengan wajib gitu ya. Ya, jadi bulan Ramadan harus banyak minum, banyak buah ya. Kalau minum buah nggak sempat, minum jus ya, gitu ya. Ini dia betul. Masuk Pak Eko gitu. Oke.